Salam Injili. Nama saya Yunita Lempu. Pada saat ini saya akan mempresentasikan makalah saya dari tafsiran Perjanjian Lama 2 yang terdapat dalam kitab Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17. Baik, langsung saja. Kitab Yosua mencatat peristiwa Israel menyeberangi Sungai Yordan, memasuki tanah Kanaan setelah Musa wafat, dan juga penaklukan dan menetapnya kedua belah suku Israel di Kanaan di bawah pemimpin Yosua. Nah, berikutnya dalam pasal sebelumnya bahwa ia menerangkan kejadian-kejadian saat Israel memasuki dan mendiami negeri yang dijanjikan kepada Abraham dan keturunannya. Ini berulang kali kitab ini menunjukkan bahwa Allah mengendalikan kejadian sejarah bukan saja dalam mukjizat dramatis, namun juga dalam caranya yang konsisten, di mana Dia patut dipuji karena kemenangan yang diberikan kepada Israel. Sesudah Yosua menerima jaminan Tuhan bahwa ia tak terkalahkan, maka prasangka ialah akan mudah sekali tergoda untuk bertindak lagi perang. Tetapi dalam pasal 2 menerangkan bahwa orang yang beriman sejati tidak demikian, sebab Yeriko merupakan kota benteng pertahanan wilayah tengah di negeri Kanaan, membuat perjanjian Tuhan sebagai dalih untuk bertindak sembrono atau sembarangan. Ini berarti mencobai Tuhan Yesus supaya melompat dari hubungan dari hubungan baik Allah, dengan alasan bahwa tuntutan Allah akan memelihara dengan mujizat. Ini Tuhan Yesus menjawab, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sungai Yordan memasuki tanah Kanaan merupakan sebuah krisis iman yang besar. Hampir 40 tahun sebelumnya Israel berhadapan dengan krisis yang sama dan mereka gagal. Meloloskan diri ke Sinai melalui Laut Merah memerlukan kadar iman yang lumayan, namun memasuki Kanaan melalui Sungai Yordan dan dengan demikian bertetapan untuk berjuang melawan pasukan kereta perang dan kota terkubu tanpa ada kemungkinan untuk mundur, memerlukan iman yang paling besar. Penyeberangan Sungai Yordan merupakan krisis iman yang besar. Ada dua perkara yang harus dilakukan, yaitu pertama, diantar keluar dari Mesir, dan kedua, sesudah itu menyeberangi Sungai Yordan. Ini setelah melakukan dua perkara ini, mereka tidak dapat mengelakkan konfrontasi, atau dalam arti cara menentang musuh atau kesulitan untuk berhadapan langsung dan terang-terangan dengan semua penguasa Kanaan yang gagah perkasa dan bersejahterakan karena besi, serta mempunyai bala tentara yang besar dan prajurit perkasa. Nah, pada saat ini kita akan langsung dalam tafsirannya. Dalam tafsiran Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17, saya sudah membagi dalam bagian-bagian berikut ini. Bagian yang pertama, sampai mereka ke Sungai Yordan, segera sesudah kuda pengintai itu memberikan laporan, Yosua yakin bahwa Allah sedang bekerja, sekalipun belum mengetahui bagaimana caranya menyeberang sungai yang sedang pasang itu. Dan dengan iman ia memindahkan perkemahan hingga dekat ke Zor, sebuah lekukan dangkal dalam 150 kaki yang di dalamnya air yang memenuhi hutan belukar Sungai Yordan, yang terdapat dalam Yeremia pasal 12 ayat 5 dan 40 ayat 49 sampai 19. Nah, ayat 2 sampai 13 ini saya menyimpulkan bahwa bagian yang pertama, persiapan untuk menyeberangi Sungai Yordan. Pada hari yang ketiga, pada tanggal 9 dari bulan Nisan, dari pasal ini terdapat dalam pasal 4 ayat 9, bangsa ini menerima berbagai perintah tentang cara baru melakukan perjalanan, sebab tinggi awan tidak akan menuntun mereka lagi. Para imam yang memang suku Lewi
Orang Lewi adalah imam, bukan orang kehat. Ini terdapat dalam Bilangan pasal 4 ayat 15 yang akan mengangkat tabut perjanjian, sebab peristiwa tersebut merupakan peristiwa hikmat dan luar biasa. Bangsa itu harus menyeberangi sekeliling tabut dengan jarak 3.000 kaki supaya seluruh bangsa tersebut dapat menyaksikan lambang kehadiran Yehowa, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ini terdapat dalam Yosua pasal 3 ayat 4b. Nah, di sini juga terdapat kuduskanlah dirimu. Sesudah berangkat mereka diwajibkan untuk menguduskan diri secara lahiriah dan menyerahkan diri secara batinnya kepada Allah, sebab Dia akan mengerjakan serangkaian mujizat di antara mereka dengan memberikan bukti pertama di depan umum tentang kehadirannya bersama dengan Yosua. Ini terdapat pada pasal 3 ayat 7, dan karena ia akan melaksanakan sebuah perang suci dari Bilangan pasal 31 ayat 24. Sesudah hari baru di Ibrani yang memulai ketika matahari terbenam, Tuhan menghormati imam Yosua dengan menunjukkan kepadanya cara untuk menyeberangi sungai itu. Sesudah itu Yosua dapat memberitakan kepada bangsa tersebut bagaimana mereka harus menyeberangi sungai tersebut. Ini terdapat dalam Yosua pasal 3 ayat 9-13. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa sesudah peristiwa yang terjadi secara kebetulan, melainkan karena sumber dari segala kehidupan, kuasa dan kegiatan yang sedang melindungi mereka dan bertindak demi mereka. Ayat 11, ayat ini jika ditinjau secara harfiah menunjukkan bahwa tabut perjanjian yang di dalamnya tersimpan hukum Taurat yang tertulis itu secara nyata melambangkan Allah bangsa Israel, yang mengatakan, lihatlah tabut perjanjian itu, Tuhan atau Edom di seluruh bumi akan berjalan depan kamu masuk ke sungai Yordan. Yang kedua, menyeberangi seluruh bangsa itu. Ini terdapat dalam Yosua pasal 3 ayat 14-17. Di sini pada saat itu pagi-pagi sekali pada hari berikutnya, seluruh bangsa itu menyeberangi sungai dalam 1 hari saja, sebab mereka bergerak cepat. Pasti sekaligus ratusan atau ribuan, tidak perlu mencapai kisah dua berbeda tentang penyeberang tersebut apabila berbagai pernyataan dalam pasal 4 dengan benar. Ini terdapat kata yaitu air dari dahulu terputus. Nah, ayat ini yang sulit ini paling baik dijelaskan dengan menerjemahkannya secara harfiah. Air yang mengalir dari hulu berhenti. Air itu melonjak menjadi bendungan yang jauh sekali di Adam, kota yang terletak di sebelah selatan, yaitu pada sisi yang sama dari Yordan. Sedang air yang mengalir atau memasuki sungai Yordan dari berbagai anak sungai yang mengalir di sebelah selatan Adam menuju ke Laut Araba, Laut Garam, terputus sama sekali. Adam dapat mengidentifikasi sebagai Tel atau Edemie yang terletak di bagian selatan dari titik pertemuan sungai Yabok dengan sungai Yordan sekitar 15 mil. Sekalipun demikian, pada waktu itu Allah mengerjakan sebuah mujizat luar biasa, sebab anak sungai yang lain juga ikut terbendung. Waktu air sungai Yordan itu berhenti dan juga waktu terbalik ke tempatnya nyaris dalam waktu segera, dan sadar sungai yang lembab langsung kering. Nah, di sini saya akan menyimpulkan bahwa pembahasan ini merupakan secara manusiawi. Menyeberangi sungai Yordan berarti mempertaruhkan semua miliknya dan dalam peperangan tanpa kemungkinan untuk mundur dan risiko akan kehilangan segala-galanya. Krisis seperti ini datang dalam kehidupan orang-orang yang ditebus oleh Tuhan
Yesus dengan darahnya. Hanya saja krisis ini datang dalam bentuk corak lain. Krisis ini menghadapkan kita kepada pemilihan yang menentukan, yaitu memilih untuk menyangkal kehendak diri dan menerima untuk selama-lamanya kehendak Tuhan dengan sepenuh hati. Menerima Kristus sebagai juru selamat akan kemampuan segenap dosa dan kesalahan kita hanyalah langkah pertama saja. Kita tidak boleh berhenti begitu saja, tetapi harus menerima Dia, Raja yang menguasai segala segenap kehidupan kita. Demikian presentasi saya pada saat ini. Saya ucapkan terima kasih. Salam Injili.